Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Untuk hari ini saya tidak aktifkan kamera dulu ya karena sedang terkendala laptopnya. Bagi yang mau on cam silahkan, yang tidak juga silahkan. Ini sudah pakai laptop semua? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak bisa menunggu semua lengkap karena kita cuma ada waktu 1 jam ya, sudah lewat 10 menit. Hari ini kita akan melanjutkan tutorial tentang cara penggunaan Mendeley ya. Cara penggunaan Mendeley. Nah, enaknya saya yang mengoperasikan apa langsung kalian praktik? Jadi share screen, kemudian saya tinggal mengarahkan saja. Atau saya kasih contoh. Coba saya sebentar ya, saya buka. Nah, kemarin kan sudah instalasi. Ada yang terkendala nggak dengan instalasi? Saya nggak bisa, Bu. Udah 2 kali coba download, nggak bisa, Bu. Terus akhirnya gimana? Akhirnya nanti saya coba lagi deh, Bu. Masalahnya apa tuh? Dibilangnya apa? Kamu yang WhatsApp saya bukan? Bukan, Bu. Yang ngechat Bukan ya? Ibu Soalnya saya, Bu. Oh, Reza, nggak bisa juga? Saya udah pakai laptop yang lain, Bu. Oh, udah pakai laptop yang Iya. lain. Oke. Berarti yang bermasalah laptopnya ya? Iya, Bu. Itu Pakai laptop yang lain bisa kan? Mungkin Windows-nya yang ada bagian yang kurang lengkap ketika terinstall. Bisa juga kayak gitu, jadi dia nggak support. Kalau selama download aplikasinya sudah lengkap sih, nggak ada masalah. Biasanya dia langsung bisa terinstalasi gitu. Nah, teman-teman, saya mau share hari ini ketika kita sudah mendownload Mendeley, kemudian bagaimana cara penggunaannya di dalam citasi tulisan ilmiah kita. Jadi nanti ini bisa dipakai dalam tulisan apapun yang kalian harus mencantumkan sumber atau referensi atau daftar pustaka ya. Jadi kayak kalau disuruh bikin tugas makalah sama dosen lain, kan di akhirnya ada daftar pustakanya ya. Itu bisa pakai Mendeley. Kemudian bikin paper, kemudian bikin laporan ya yang ada daftar pustakanya, sampai nanti di semester akhir membuat skripsi juga pakai Mendeley. Nah, saya akan coba share screen. Full screen saja supaya tidak bolak-balik. Oke, terlihat di layar? Terlihat di layar? Nah, sebelum kita masuk ke Mendeley-nya, kita akan mencoba mencari literatur. Kan di beberapa pertemuan sebelumnya, ketika mencari sumber referensi ilmiah, sudah sempat saya praktikkan ya bagaimana cara mendownload jurnal di DOAJ ya, doaj.org ya. Ini sebenarnya situs andalan, maksudnya kalian bisa mendapatkan jurnal berkualitas di sini yang berbahasa Indonesia dari portal manapun ya. Jangan lupa websitenya doaj.org. Kita ulang deh. Jadi misalnya kamu disuruh bikin tulisan tentang apa? Yang mudah apa ya? Hipertensi ya, misalnya hipertensi pada lansia misalnya. Tahu hipertensi kan? Tekanan darah tinggi ya. Nah, kemudian kita mau cari di sini artikelnya tentang hipertensi pada lansia misalnya.
Nah, ketika kita browse, di sini terlihat ada 64 artikel yang terindeks. Jadi di dalam DOAJ ini ada 64 artikel yang membahas tentang hipertensi pada lansia. Nah, kita bisa sortir berdasarkan tahun terbitan ya. Di sini sortnya mau based on relevance, kan biasanya ketentuan mencantumkan sumber literatur dari jurnal itu maksimal sekali 5 tahun terakhir. Jadi kalau kamu mau sort, saya mau lihat yang terbaru dulu. Publication date-nya, kalau ini added to DOAJ, kapan dia dimasukkan di dalam situs DOAJ-nya. Tapi kalau yang publication date, tanggal publikasinya, kita ngambilnya publication date aja. Kita ngambil yang most recent first ya, yang terbaru dulu, supaya yang kita kutip itu yang jurnal terbaru. Nah, ketika sudah, di sini ada tentang efek yoga untuk mengurangi tekanan darah pada lansia. Ini systematic review. Kemudian, misalnya kita mau ambil ini aja dulu ya. Kita ambil, kita klik. Sebentar ya. Nah, kita ke situsnya ya, ke situsnya Read Online, akan terkoneksi ke situs, kemudian ternyata ini adalah jurnalnya UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia dari Pendidikan Keperawatan. Nah, ini ada full text PDF, tapi ini full halamannya. Coba kita klik apakah akan terdownload otomatis atau tidak. Oke, nah caranya kita tidak klik download this PDF, tapi kan sudah instalasi kemarin Mendeley Web Importer ya. Nah, sekarang kita pergunakan Mendeley Web Importernya, kita sign in. Oke, terlihat di layar. Waduh, masih nggak bisa. Sejak 2 minggu lalu, browser saya itu terblok sama Mendeley, Elsevier, dan lain-lainnya. Nggak tahu kenapa nih. Kayaknya teman-teman harus share deh, supaya saya bisa mengarahkan. Jadi ini saya nggak bisa sign in. Saya nggak bisa sign in. Jadi saya nggak bisa, ini belum ada, apa namanya, belum ada solusinya. Coba, sekarang silahkan tolong dibantu. Siapa yang mau share screen, nanti langkah-langkahnya saya arahkan. Saya izinkan share screen. Sebentar. Yuk, siapa yang mau supaya cepat bisa selesai tutorialnya hari ini? Saya aja Bu, nggak apa-apa. Siva ya? Iya, silakan Siva. Udah terlihat belum Bu? Oke, nah ini Siva, kamu kata kuncinya terlalu luas ya. Kalau kata kuncinya cuma satu kata, biasanya nanti dia akan memberikan banyak sekali artikel. Tuh, kalau kamu lihat di situ, ada 558 ya. Kebanyakan kan? Iya Bu. Coba dicari misalnya hipertensi pada lansia misalnya. Nah, research. Nah, itu kan ada 64 artikel ya. Terus boleh di sort tadi kayak saya kasih contoh. Sortnya by
publication date, oke. Nah, coba diklik itu, Ini Bu. diklik aja judulnya. Dia akan terdireksi ke read online. Oke, akan terbuka situs. Nah, ini coba kamu klik di Mendeley web importernya. Sudah login belum? Nah, sekarang silahkan di sign in dulu. Yang di-share full screen-nya aja sih, Pak. Jangan satu tab atau satu layar aja. Jadi nanti kalau kita bolak-balik ke aplikasi Mendeley-nya kelihatan di screen-nya. Udah berhasil masuk? Oke. Kok passwordnya salah? Dulu Lupa. Bu, bentar lupa. Oke. Kebanyakan akun ya. BTW teman-teman sudah lihat nilai UTS-nya kah? Langsung keluar nggak kemarin? Langsung keluar, Bu. Langsung keluar ya. Gimana nih? Mau ada remedial kah? Yang tertinggi itu 87,5 apa ya kalau nggak salah. Bisa nggak sih, Pak? Ntar dulu Bu, lupa password. Forgot password aja tuh, nanti dia ngirimin password ke email kamu. Send me a link. Buka email dulu aja. Bunda. Kalau ini di stop share dulu nggak apa-apa, takutnya isi emailnya rahasia. Nah, oke. Yang lain mau coba share? Ada yang sudah berhasil login di web importernya? Lagi geseran kan? Jadi kemarin tuh UTS nilai rata-ratanya berapa ya? 60-an kalau nggak salah. Apa yang sulit dari soalnya? Kayaknya udah dipelajari semua ya. Kira-kira apa yang sulit dari soalnya? Kok pada diem? Lagi sibuk sama doa. Sudah login web importer? Sudah login? Oke, bisa sih, Pak. Oke, sudah berhasil. Nah, teman-teman, ketika kita mengklik ini, ya, mengklik Mendeley Web Importer, si Mendeley ini akan langsung meng-scan ya, atau mengidentifikasi apakah ada file di dalam website tersebut. Jadi kalau websitenya blank, kita klik Mendeley Web Importer, nanti dia kosong. Tapi kalau misalnya di Doac ini, nah ini otomatis lihat jurnal artikel. Nah, di bagian saya sambil kasih annotation ya.
supaya teman-teman ini nanti saya hapus lagi. Di bagian sini kelihatan kan? Nah, yang saya lingkari. Nah, ini artinya PDF-nya sudah terdownload. Jadi, langkah kita tinggal mengklik yang ini. Add to Mendeley. Nah, ininya diklik Siva. Ya. Nah, proses loading ini artinya dia sedang mendownload file PDF-nya. Oke, nah bukti sudah terdownload adalah ini, ya. Nah, ini ada 2 yang tercentang, artinya PDF-nya sudah terdownload, referensinya sudah terdownload, format referensinya sudah terdownload. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah jurnal yang kita download tadi sudah masuk belum di Mendeley kita, itu silahkan dibuka aplikasi Mendeley-nya, Mendeley Desktop-nya, Siva. Login dulu, silahkan. Citation plug-in-nya belum diinstal. Klik aja dulu, install dulu aja sih, Pak. Install now. Dah, tutup. Apa? Enggak, udah. Nah, ditutup aja. Iya, agak dibesarkan Mendeley-nya. Nah, sekarang diklik di sini. Di yang ada gambar PDF-nya tuh. Iya, klik aja. Sip. Nah, ini yang tadi kita download pakai web importer, ya, sudah otomatis masuk ke dalam Mendeley Desktop kita. Tuh, sudah tersinkron. Untuk memastikan apakah tulisannya sudah lengkap atau belum, biasanya kalau kita downloadnya dari portal jurnal, format dia sudah rapi. Tuh, sudah terisi penuh ya teman-teman. Lihat, kamu nggak perlu lagi ngetik nama, tahun, judul, ke bawah-bawah ya. Nah, volume, issue, tanggal diakses, bulan. Nah, terus sampai URL-nya pun ada. Ya. Jadi ini sudah sangat membantu sekali, gitu. Ini contoh dari jurnal, portal jurnal. Sekarang bagaimana kalau kita mau mendownload atau memasukkan file PDF dari sumber yang lain? Sebelum kita lanjut, ada yang mau tanya nggak langkah-langkahnya ini? Sudah paham? Sudah? Sudah cukup jelas? Oke, nanti kalau ada yang mau ditanya bisa langsung aja ya, sambil dipraktikkan di laptop masing-masing. Nah, sekarang kita kembali ke browser, Siva. Oke. Misalnya buka Google dulu. Kita mau cari data prevalensi hipertensi di Indonesia misalnya. Hipertensi di Indonesia tahun 2020 misalnya. Kemenkes. Enggak, ketik aja hipertensi Kemenkes aja. Nah, ke bawah, dia kan Kemkes tuh biasanya dia punya buku pedoman, terus ke bawah lagi. Nah, ini ada pusdatin hipertensi yang ini aja yang kita klik, yang ada PDF-nya, silahkan diklik. Nah, ini kan akan terbuka PDF Pusat Data dan Informasi tentang Hipertensi dari Kementerian Kesehatan ya. Kita mau masukin di Mendeley, tinggal klik web importernya. Kayak tadi langkahnya sama. Dia agak loading ya.
Karena tergantung sama besarnya file yang mau di-download. Nah, ini kan langsung ada nih. Dicentang aja, diklik aja add to Mendeley, silahkan. Oke. Lama ya, dia agak besar kayaknya ukurannya. Nah, sambil nunggu, nah ini udah. Terus misalnya, ini kalau yang sumbernya PDF, coba di yang Google tadi, bisa dikembaliin nggak? Di back aja ininya. Bukan. Tadi yang di googling hasil hipertensi Kemkes tadi loh. Di bagian untitled yang tadi nih, yang ini, yang terakhir. Nah, terus panah, sebentar saya annotate. Nah iya, di back. Di search history, oke. Misalnya kita mau masukin gejala hipertensi, misalnya di sini nih, klik aja gejala hipertensi. Nih, yang tadi ada di bawahnya, Terus. Nah, itu gejala. Pelan-pelan. Naik ke atas. Naik lagi. Nah, itu ada gejalanya. Oke, diklik silakan. Nah, ini kan sumbernya valid ya, dari Kementerian Kesehatan. Ya kan, tetapi coba di-scroll ke bawah. Tetapi ini tidak ada PDF-nya kan? Ya, tidak ada PDF-nya. Terus bagaimana cara kita menyimpan ke web importer? Nah, tetap diklik Mendeley web importernya. Nah, diklik aja. Dicentang ininya dulu. Iya. Terus add to Mendeley. Nah, sudah selesai. Sekarang kita kembali ke, kan artinya kita sudah punya 3 sumber ya, teman-teman ya. Tadi yang dari DOAJ, kemudian ada PDF-nya dari Kemkes, sama ini dari Kemkes juga. Sebentar. Nah, sekarang kita mau memastikan apakah sudah masuk belum di aplikasi Mendeley-nya. Silahkan dibuka aplikasi Mendeley-nya. Nah, ini kan baru ada 1 ya. Gimana caranya mensinkronkan yang tadi? Nah, silahkan Siva tolong diklik yang ini. Nah, ini. Ya. Nah, dia akan otomatis tersinkron. Nah, teman-teman, tahapan sinkronisasi ini harus terkoneksi dengan internet dulu ya. Jadi, setelah kita masukin ke web importer, terus kita mau sinkronin di dalam Mendeley desktop, silahkan diklik sinkron dan harus connect internet. Tapi kalau sinkronnya sudah selesai, sudah nggak ada yang muter-muter, artinya itu sudah boleh mematikan internet. Jadi kita boleh ngetik di Microsoft Word tanpa ada koneksi internet, nggak masalah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat, ini di kolom sini kan masih kosong ya. Ya, di sini juga masih kosong, tahunnya juga belum ada nih, ya kan? Nah, ini bagaimana cara memperbaiki citasinya? Caranya adalah, silakan diklik yang bagian gejala hipertensi, Siva. Nah, yang sebelah kanan, detail yang sebelah kanan, di-scroll ke atas. Scroll ke atas dulu, kita mau lihat satu-satu. Nah, di sini authors itu artinya penulis. Yang perlu teman-teman lihat, saat ada sumber yang belum lengkap, maka caranya dilihat satu persatu dari type web page ya. Nah, kalau kamu klik type ada panah kecil ini, di sini banyak pilihannya.
formatnya dia akan menyesuaikan. Yang sumber kita tuh apa sih? Apakah buku, apakah jurnal, apakah laporan, apakah undang-undang, apakah halaman website. Nah, itu bisa kita pilih. Silakan diklik. Nah, ini banyak tuh, ya. Apakah berita? Nah, ini banyak ya. Tapi ini dia sudah benar web page, maka kita nggak usah ganti lagi. Kok saya jadi sorry. Cuman nama penulisnya belum ada nih, ya. Nama penulisnya belum ada. Kalau tadi dari browsernya ada penulisnya nggak? Coba Siva diklik lagi di browser. Naik ke atas. Nah, olehnya siapa? Oh, ternyata olehnya adalah di bawah. Di bawah tadi. Nih. Nah, berarti satu doang tuh. Coba naik lagi. Naik lagi. Nah, stop. Nah, ini oleh nih. Ya. Kalau ada tulisan oleh kayak gini, artinya kita bisa jadikan sebagai penulis. Jadi, teman-teman, nama penulis itu tidak selalu nama orang. Kalau yang memposting adalah sebuah institusi, maka kita boleh memasukkan penulisnya sebagai institusi. Jadi, institusinya adalah P2 PTM Kemenkes RI. Nah, kamu copy saja. Kelewatan I-nya. Nah, kemudian dipaste ke bagian author yang tadi. Nah, diklik bawahnya, betul, sip. Nah, sudah ada sekarang kalau kamu lihat autornya sudah ada di sini ya. Sudah ada di sini nih. Nih, sudah ada kan? Tadi kosong kan nih? Ya. Kemudian tahun. Nah, memang kalau kita dari website itu agak-agak PR-nya adalah pasti belum lengkap isiannya gitu. Nah, tahun publikasinya di tahun berapa? Kita mesti lihat lagi di websitenya. Tahunnya tahun di atas biasanya. Dia nerbitin tahun itu di atas. Nah, 2018 nih. Jadi masukin tahunnya aja nggak apa-apa tanpa tanggal. Ya, jadi ini terbitan tahun 2018. Dimasukin lagi sama kita di sini. 2018. Silakan diklik agak ke kanan. Nah, ketik aja 2018. Halaman dikosongkan saja, abstrak teks itu dikosongkan, author keyword juga dikosongkan, nggak apa-apa. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah filenya ya. Filenya itu kosong. Nih. Ya, filenya kosong karena bentuknya bukan PDF. Maka, teman-teman bisa mengakali dengan cara di copy paste dulu ke Microsoft Word. Jadi, browser yang tadi. Nah, dibuka, di copy, coba. Boleh gambarnya, boleh tulisannya, coba ke bawah. Terus, kan kata-katanya sama ya sama yang di bawah ya. Nah, nih dari kata-kata ini nih, tidak semua penderita sampai gejala-gejala yang di bawah, kamu copy, kemudian kamu buka Microsoft Word, kamu paste di sana. Setelah ini ada kuliah lagi nggak? Oke, dipaste. Nah, kemudian disimpan. Simpan dalam bentuk PDF ya. Yang aman sih simpannya dalam bentuk PDF. Nah, ini simpan ininya, save as type-nya nih, diklik aja. Nah, langsung pilih yang PDF. PDF. Kok nggak ada? Ini Word tahun berapa, Neng? PDF nggak ada ya? Coba. .pdf. Nggak ada ya?
Kalau di Word saya bisa, di Word yang lain bisa nggak? Kamu biasanya kalau save as ke PDF pakai cara apa sih, Pak? Di convert, Bu. Oh, di convert ya. Kalau yang versi Microsoft Word yang baru, udah bisa dia langsung save as PDF. Nggak apa-apa, kita Word aja dulu deh. Kita Word aja dulu, terus disimpan silahkan. Terserah simpannya di mana, asal ingat. Tempatnya jangan terlalu jauh. Supaya ingat. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke Mendeley desktop-nya. Semoga bisa ya Microsoft Word. Nah, klik add file di sini. Oh, bisa. Microsoft Word bisa nih. Lihat nih ya. Docs bisa. Nah, tadi tempat kamu nyimpan di mana? Silahkan. Judulnya apa tadi ya? Oke. Nanti bisa dirapikan ya. Nah, ini sudah ada filenya kan? Sekarang kita tulis aja detail are correct. Di ini kita centang, kita sudah nginput semua. Oke. Kemudian bagaimana cara melihatnya? Nih, file Microsoft Word-nya bisa kita klik 2 kali. Kita mau lihat. Klik 2 kali, double klik, klik. Oh, dia pakai WPS ya. Yes, kok dikunci? Nah, ini sudah terbuka. Jadi kalau misalnya kamu sewaktu-waktu lupa nyimpannya di mana, kuncinya kita sudah punya Mendeley, semua tersimpan di Mendeley. Gitu. Nah, sebenarnya enakan PDF. Kalau PDF dia langsung kebuka sama Mendeley-nya. Coba klik Mendeley-nya. Misalnya tadi yang kedua adalah yang bawah nih. Yang Pusdatin. Nah, ini juga masih belum lengkap ya. Citasinya coba naik ke atas. Nah, judulnya kan bukan ini ya, bukan Pusdatin Kemkes ya. Judulnya adalah Pusdatin Hipertensi kalau nggak salah. Maka cara kita memperbaiki tulisannya supaya rapi, kita ke bawah dulu. Kan PDF-nya sudah ter-attach atau sudah terlampir di sini, ke bawah lagi. Nah, yang file PDF-nya di double klik kayak tadi, dia akan terbuka otomatisnya di Mendeley. Nah, ini. Maka yang menjadi judul adalah info, sebentar. Nih. Info datin, ke bawah dikit lagi. Ke bawah dikit lagi. Nah, hipertensi si pembunuh senyap. Ini judulnya yang benar, ya kan? Tetapi tadi kita lihat di bagian detail sebelah kanan, di atas, di sebelah kanan sih, Pak. Di detail, nah, ke atas judul, kita mau lihat judul. Nah, judulnya masih kurang tepat nih, ya enggak? Ya, judulnya masih kurang tepat, kita mau benerin. Nah, silakan dibenerin dulu judulnya sesuai sama yang tadi ada di dalam flyernya. Judulnya apa? Bukan hipertensi, saya udah ngelingkarin tadi atasnya. Info datin dari yang paling atas loh. Coba. Nah, ini nih. Info datin hipertensi. Ingat tulisnya title case. Title case artinya setiap awal kata harus huruf kapital. Nanti setelah selesai Mendeley saya akan jelasin tata cara penulisan ya. Penulisan judul dan lain-lain. Info datin hipertensi. Oke, terus ini aja dulu cukup. Nah, yang di atasnya type-nya udah benar belum? Dia bentuknya jurnal atau bukan? Bukan ya. Tetapi apa? Yang cocok apa? Coba kita scroll dari atas. Dari atas dulu. Bill bukan tagihan, bukan buku, bukan book section. Ya, bukan case, komputer, bukan. Nah, ke bawah lagi. Boleh masuk ke dalam, terus ke bawah.
Terus statute. Statute itu undang-undang ya, teman-teman. Kalau kalau kamu mencantumin undang-undang tahun 1945 misalnya, itu statute namanya. Nah, ini masuknya kemana? Coba paling bawah lagi, di bawah tesis apa? Kalau tesis itu skripsi, tesis, disertasi itu masuknya tesis. Nah, kayaknya yang paling cocok dia adalah report aja. Karena ini punyanya Kemkes ya, bentuknya seperti laporan tahunan gitu. Nah, report, infodatin. Nah, tahunnya tahun berapa? Tahun, coba di bawah ada nggak? Di dalam flyernya ada nggak? Tahun terbitannya. Oke, coba sampai halaman terakhir ada nggak? Terus, paling bawah sekali. Kalau kamu mau lihat tahun terbitan, biasanya kalau nggak paling depan, dia paling belakang. Nah, kalau paling belakang nggak ada, berarti adanya di paling depan. Di halaman judul. Di bawah. Coba agak di zoom sebelah kiri. Nah, ini ada tahun nggak nih di sini? Ada tahun nggak? Nggak kelihatan soalnya. Naik. Oh, berarti yang ini. Nih. Ini tahun terbitannya. Ya. Berarti pakai tahun 2019. Gitu caranya. Oke, city-nya perlu dimasukin karena Kemkes, maka Kemkes di mana sih? Jakarta ya. Diklik. Klik sih, Pak. Jakarta. Klik, diketik. Bisa nggak? Tuh. City nih, city. Iya, diketik Jakarta sih, Pak. Nah, oke. Jakarta sudah, kemudian ke bawah lagi, date access sudah. Date access itu adalah tanggal di mana kamu mengakses atau mendownload file ini. Institutionnya harus ditulis, institusi apa yang mengeluarkan laporan ini adalah kementerian, atau ini yang lengkap nih, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI. Tadi tambahin, ya. Ini seninya mensitasi ya teman-teman. Jadi begini caranya. Di awalnya ribet, tapi nanti ketika sudah lengkap Mendeley kita, itu akan enak sekali saat kita memasukkan sumber. Tambahin Kemenkes RI gitu sih, Pak. Setelah penyakit. Kemenkes RI. Nah, sip. Coba ke bawah lagi. Oke, sepertinya sudah lengkap ya teman-teman. Tinggal diklik details are correct. Nah, sudah. Sip. Kita kembali ke My Library. Di sini My Library. Oke. Nah, sekarang ini sudah lengkap. 3 sumber ini sudah lengkap, sudah ada filenya, namanya sudah lengkap. Nah, sekarang kita mau membuka Microsoft Word. Ya, kita mau membuka Microsoft Word. Ya, file baru boleh. New document. Oke. Nah, ceritanya kita mau ngetik ya. Kita mau ngetik parafrase dari 3 sumber yang tadi. Misalnya adalah, kalau yang dari sumber yang tadi coba dilihat. Tadi ada satu jurnal. Ada, nah di infodatin dulu deh. Kita lihat tadi filenya ada apa aja. Infodatin mana? Coba diklik PDF-nya. Dia ngasih ada info apa aja sih dari situ. Coba ke bawah. Apanya yang mau kita kutip dari sini? Coba ke bawah. Ke bawah. Terus Siva halaman keduanya.
Terus, nah, misalnya kita mau ngambil aja nih, pelan-pelan sih Pak, naik lagi, sedikit, naik lagi, dari kalimat pertama yang di halaman kedua ini. Terus, kamu kejauhan. Terus, nah, diam, udah stop. Oke, misalnya kita mau parafrase yang ini nih, satu paragraf ini ya. Kita parafrase, tapi kalau parafrase kan lama ya. Ini kita kasih contoh doang. Kamu copy paste aja nih kata-kata yang ada di sini. Bisa nggak di kopas? Di blok bisa nggak? Nah, jadi fungsinya PDF yang ada di Mendeley ini sama dengan PDF viewer yang punya teman-teman kayak Adobe PDF ya dan lain-lain, ini fungsinya sama. Nah, tinggal dipaste. Oke, silakan dirapikan sedikit. Dirapikan susunannya, kemudian di-justify atau diluruskan, dibentuk paragraf. Ceritanya ini kita sudah parafrase ya. Nanti setelah ini langkah berikutnya adalah bagaimana cara mencantumkan citasinya pakai Mendeley. Yang lain bisa sambil diikutin, karena kalau disaksikan doang, nanti pas praktek lagi kok nggak bisa gitu. Bisa sambil diikutin di laptopnya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Di yang ini pilihnya ya. Nah, yang ini dibenerin nih sih Pak. Oke. Nah, sekarang silahkan di apa namanya? Ini panah saya kelihatan nggak? Nah, setelah titik, teman-teman silakan diklik reference yang ini. Katanya sekarang juga sudah dengar, Pak. Oh iya, Pak. Dalam kondisi yang sekarang ini memang Reference, oke. Nah, ini sudah ada Mendeley Site-O-Matic-nya. Nah, cara mencantumkan sumber literaturnya dengan insert citation. Yang ini. Insert citation, diklik. Yang ini, Neng. Kursor yang muter-muter kelihatan nggak nih mouse saya? Yang ini sih, Pak. Kelihatan nggak? Saya pakai drawing aja deh. Bentar ya. Nih, yang ini sih, Pak. Halo. Yang ini. Ketebelan. Oke. Nah, sekarang ini kan sumbernya dari apa? Pusdatin ya. Kita mesti ingat minimal satu kata kunci dari sumber kita. Itu pusdatin. Kita ketik pusdatin di sini. Pusdatin. Ketik aja. Pusdatin. Di-delete dulu itunya. Dikosongin dulu. Oke. Pusdatin. Kok nggak ada? Infodatin, sorry. Infodatin. Kamu ngikutin saya aja, saya lupa. Nah, yang atas apa yang bawah? Yang bawah ya. Ya kan? Nah, yang bawah diklik.
Nah, kemudian oke. Dia akan formatting citation. Nah, ini kan RI et al. Nih, berarti nama penulisnya masih ada yang keliru nih. Nanti kita benerinnya bisa belakangan. Dia akan otomatis berubah kok, jangan enggak yang mesti harus benerin dulu di awal, baru pas kita udah masukin citasi terus nggak bisa dirubah, enggak. Jadi Mendeley ini sangat fleksibel. Saat ada kekeliruan dalam Mendeley desktop-nya, kita terus baru benerinnya belakangan, dia akan otomatis sinkronisasi nanti. Tinggal di-refresh aja ya. Caranya begitu. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada bagian style di sini. Ya, diklik coba panah stylenya. Nah, biasanya kita pakai modelnya Harvard ya, Cite Them Right 10 Edition Harvard nih. Kita pakai Harvard. Kelihatan Harvard? Nih, tuh. Nah, itu. Oke, nah sudah Harvard ya. Kemudian misalnya paragraf kedua. Kita enter aja, silakan di enter, Siva. Oke, paragraf kedua kita mau ngutip misalnya apa? Gejala. Mana tadi yang gejala? Kan ada di ini aja nih, yang di sininya nih. Nah, ini kan, ini ya. Ini kamu blok, terus kamu kopas. Oke. Nah, cuman teman-teman dalam menulis makalah atau paper sangat tidak dianjurkan seperti yang waktu itu saya bilang menulis dengan bulat-bulat kayak gini ya. Jadi sebaiknya digabungkan dalam satu paragraf, dituliskan dilanjutkan di sini aja Siva, kemudian pakai koma-koma aja. Jadi setelah silent killer, keluhan-keluhan pada penderita hipertensi antara lain titik 2, sakit kepala, koma, gelisah, koma gitu. Dinaik-naikin aja ke atas. Jadi bentuknya menjadi paragraf yang rapi. Ya, ceritanya ini kita sudah parafrase ya teman-teman. Saya tidak mengajarkan copy paste, tapi ini karena tutorial supaya waktunya cepat. Jadi kita menganggap sebagai parafrase. Oke. Oke. Nah, oke. Setelah DLL dititikin, coba kamu blok semua deh, tulisannya biar rapi, di Ctrl A dulu. Atau pokoknya blok semua aja. Blok semua, terus fontnya pakai Times New Roman, ukuran 12, gitu ya, kayak bikin makalah. Ukuran 12. Nah, spasinya udahlah bebas. Nah, ini yang paragraf keduanya belum di-justify, silakan di-justify dulu. Terus ini kayaknya warnanya abu-abu ya. Coba diblok lagi, colornya diganti hitam. Nah, ini sudah hitam. Oke, setelah DLL, kursornya diarahkan. Jadi teman-teman saat mau input sumber literatur, jangan lupa kursornya harus di posisi di mana kita mau nyantupin kutipannya. Nah, kemudian reference diklik. Kayak tadi, reference, insert citation. Oke. Nah, ini apa nih tadi? Ini gejala. Coba klik. Gejala diketik situ. Nah, di enter. Oke. Dia akan otomatis. Gitu. Muncul ya. Nah, misalnya kita sudah selesai menulis nih. Kita sudah bikin beberapa paragraf misalnya. Kita mau bikin daftar pustaka di halaman terakhir. Coba kamu bikin new page, halaman baru, halaman kedua. Bukan new itu. Halaman kedua aja. Salah. Di cancel. Ini insert. Ya, insert. Nah, di situ bisa. Oke, tulis di situ daftar pustaka, judulnya besar-besar misalnya. Kan di akhir ada daftar pustaka ya, atau referensi, kamu enter. Di enter. Oke, sekarang
Untuk memasukkan sumber literatur, kita klik di sini insert bibliografi. Dia akan otomatis. Lihat, sudah nongol ya teman-teman. Ini adalah sumber pustaka kita. Nanti kalau kamu menambahkan sumber pustaka, jumlah artikelnya, kata-katanya kamu tambahin parafrasenya dari 1 halaman menjadi 10 halaman misalnya. Nah, saat kamu refresh, ini dia akan nambah secara otomatis. Ternyata total sumber kamu ada 10 sitasi misalnya. Ini 10-10-nya akan langsung masuk ke dalam daftar pustaka. Itu bagaimana cara Mendeley bekerja. Nah, kalau misalnya ternyata, Bu, ternyata saya nggak boleh pakai Harvard, ketentuannya harus pakai Vancouver. Bagaimana nih, udah terlanjur. Nah, caranya di style aja. Stylenya diklik lagi, kita mau ganti sistemnya Vancouver. Kan Vancouver belum ada di sini ya. Kita bisa klik more style. Ya, more style-nya diklik. Nah, kemudian dia akan muncul, kita ketik saja di sini Vancouver. Coba diketik di sini. Oke, nah, Vancouver pilih. Oke, use this style. Oke, kemudian done. Oke, nah, dia akan berubah menjadi Vancouver. Penomoran, numbering, otomatis. Kemudian untuk memastikan atasnya berubah nggak, Bu? Coba naik ke atas. Nah, dia sudah berubah ya, pakai numbering. Tuh, lihat. Jadi, kita nggak akan capek kalau misalnya tiba-tiba salah format atau apa gitu. Karena si Mendeley ini otomatis. Begitu, teman-teman. Caranya sampai sini pahamkah? Ada yang mau ditanyakan? Waktunya sudah habis nih. Kira-kira gambarannya cara menggunakan Mendeley dalam daftar pustaka seperti itu. Langkah-langkahnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Tolong dijawab. Kalau tidak ada, bilang tidak ada. Kalau ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Oke, terima kasih Aisyah. Yang lain? Sudah bisa praktikin sendiri-sendiri? Iya, ya Sinta tidak ada. Oke. Sudah bisa praktikin Bisa, sendiri-sendiri? Bisa ya? Bisa, Bu. Ada yang kendala nggak? Nanti hasil surveinya teman-teman dari kuesioner yang udah dibuat, maaf ya, kuesionernya masih saya koreksi dan belum bisa disebar karena saya minta nanti disebarnya saat liburan ya. Mulai tanggal 8 nanti baru disebar. Jadi teman-teman masih punya waktu kok untuk memperbaiki. Nah, setelah kita mengumpulkan data dari kuesioner yang akan teman-teman sebar nanti, kita akan menuliskan sebuah artikel ya. Sebuah artikel kita akan bikin bareng-bareng setiap minggu satu bagian kita buat sehingga nanti selesainya sama-sama. Nah, untuk menggunakan citasinya kita akan pakai Mendeley ya. Jadi ini menurut saya sudah lengkap. Cuman kalau kamu mau pakai buku, Bu, kalau sumbernya bukan dari internet gimana? Kepikiran nggak? Ternyata dia adanya di perpustakaan, buku sumber yang saya mau ambil dari buku. Ya mau nggak mau kamu ketik ulang dulu di Microsoft Word, ya. Kemudian di bagian, tolong dibuka Mendeley-nya. Siapa? Siva? Nah, kemudian di bagian detail sebelah kanan sini, ya, yang kosong-kosongnya. Nah, ini kan pasti kosong. Nah, cara nginput manual juga bisa. Bu, kalau misalnya udah terlanjur saya download gimana gitu atau misalnya dari buku gimana? Ini ada tulisannya. Diklik di My Library, coba. Oke, nah ada tulisan add. Kalau kamu klik panah, yang panah kecilnya ini, bukan yang itu, nah tutup dulu. Oke. Klik panahnya dulu. Nah, ada add file, ada add folder, ada add entry manually. Yang perlu teman-teman lakukan ketika sumbernya adalah buku yang bukan berasal dari internet, kayak buku-buku teks biasa gitu ya. Itu pilihannya adalah add entry manually. Ya, add entry manually. Dia akan secara manual. Nah, tinggal kita pilih type-nya apa.
Tabnya buku misalnya. Ya, book. Nah, judul bukunya apa sampai ke bawah lalu di-save. Nanti dia akan otomatis muncul di sini ya. Selanjutnya akan ada kayak gitu. Caranya mudah kok, langkah-langkahnya pada prinsipnya sama. Terus filenya tetap kayak tadi, kamu boleh simpen di Microsoft Word atau di PDF. Cuman saya sarankan simpennya ke PDF supaya nanti saat mau lihat lagi, mau parafrase, jadi nggak buka-buka bukunya lagi. Saya cuma mau, kan kalau dalam satu buku paling yang kita ambil cuma berapa halaman gitu ya. Ya kan nggak full satu buku kan. Nah itu tinggal kita ketik ulang halaman yang mau kita kutip, kita masukkan ke PDF atau Microsoft Word, kita upload nanti di bagian filenya di sini. Selesai. Gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Absennya gimana, Bu? Absennya nggak bisa. Yang nggak hadir siapa, Sarifah? Saya yang absenin deh. Bisa di stop share, silahkan. Terima kasih Siva sudah mau membantu share screen. Nanti Sarifah WhatsApp saya aja ya, yang tidak hadir hari ini siapa, karena ada satu orang yang nggak hadir nih kayaknya. Kan ada 40 ya? Iya, Bu. Oke, yang lain saya absenin hari ini ya, jangan khawatir ya. Terima kasih. Rekamannya akan saya upload segera hari ini di YouTube seperti biasa, linknya ada di Google Drive. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.